Tapi sebenarnya ada shortcutnya nih, ada shortcutnya. Kalau kita mau berinvestasi di pasar modal nggak melulu harus trading sendiri ataupun investasi sendiri sebenarnya. Ada yang cara yang shortcutnya itu adalah yang namanya produk reksadana. Dulu saya nggak ngerti kata-kata reksadana ini, saya pikir apaan ya reksadana ya. Ternyata reksadana itu sesuatu yang simple banget. Kita cukup ibaratnya dalam tanda kutip kan orang banyak ngomong ya, Koben bisa nggak sih titip dana gitu? Saya nggak bisa. Kita nggak terima titip dana. Kita nggak boleh. Sebagai seorang trader atau sebagai seorang pelaku pasar modal, kita nggak boleh terima titip dana. Tapi ada tempat di mana kita bisa titip dana dan kita bisa mendapatkan imbal hasil. Nah, inilah yang namanya reksadana. Memang ada orangnya yang mengelola suatu uang berame-rame dan uang itu diinvestasikan ke instrumen investasi tertentu lagi. Nah, itu namanya reksadana. Itu nggak usah saya jelasin, nanti bagian Bro Ilham aja. Ya, benar banget sih, Koben. Jadi ini buat teman-teman, tadi kita belajar banyak dari Koben ngomongin soal investasi dan sebagainya macamnya. Nah, terus Koben sempat mention reksadana. Nah, jadi teman-teman nih yang pengen masuk dan investasi, belajar pasar modal dan lain-lain, dan juga teman-teman ingin mencapai tujuan finansialnya, teman-teman bisa berinvestasi di reksadana. Di reksadana itu juga terdapat beberapa jenis reksadana nih. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Nah, tadi kan kalau misalnya kita lihat sendiri nih Kobene, background-nya dari pasar modal khususnya saham. Nah, teman-teman mungkin pengen bertanya gitu, kayak saya ingin masuk ke saham tapi saya tidak bisa tidak punya waktu belajar sendiri segala macam, risikonya juga tidak terlalu tinggi. Jangan khawatir teman-teman. Maksudnya kenapa? Karena di reksadana ada yang namanya reksadana saham. Nah, reksadana saham sendiri itu produk ya, di dalamnya itu didiversifikasi beberapa saham. Jadi risikonya bisa terbagi. Nah, teman-teman nih yang pengen investasi juga bisa di reksadana saham. Dan kebetulan sekali teman-teman bisa investasi dengan kode referralnya Koben, yaitu Bensphere. Ya, gitu Nama saya teman-teman. kok, nama saya. Betul. Nah, terus gini nih, Koben, jadi kan, insightful sekali gitu tadi nih, saking, oh iya juga ya, gitu kan. Nah, terus kira-kira tantangan terbesar apa nih dalam mengelola keuangan agar kita bisa menuju goal, ya bisa dibilang aman atau ya sudah agak legowo gitu. Oke. Ngomongin tantangan tuh paling enak sih sebenarnya ya. Jadi kalau kadang sebenarnya kita sudah tahu tadi, sudah knowing yourself, sudah tahu kita tentang pengeluaran dan pemasukan kita, tapi tantangan terbesarnya kita adalah sebenarnya mengalahkan diri sendiri lagi nih. Lagi-lagi musuh terbesar itu adalah selalu diri sendiri. Selalu tentang diri sendiri, bahwa yang pertama kita sebenarnya bisa diakui bahwa kita tuh buta sebenarnya. Buta dengan kenyamanan, buta tentang adanya keindahan-keindahan, buta akan adanya goda-godaan party lah. Wah, nanti tuh kita mau party di mana hari Sabtu. Selalu yang dijawab tuh tentang itu. Bukan kita cerita kayak, ayo Bro Ilham, 5-10 tahun ke depan kita sudah mau beli rumah di mana ya? Atau kita nanti sudah punya kendaraan gimana ya? Nanti kalau biaya nikahnya gimana ya? Kita pasti, namanya orang kan pasti harus punya tujuan dong. Mau punya mobil sendiri, mau punya rumah sendiri, mau menikah, mau punya tabung. Mungkin sudah yang udah nikah, mau siapin tabungan pendidikan anak. Kalau yang mungkin sudah anaknya sudah pendidikan, mau menyiapin dana pensiun. Itu sebenarnya kan tujuan-tujuan ya. Itu juga menurut saya tantangan terbesar tuh, bahwa kita terlalu ego lagi, terlalu menutup mata, terlalu menyepelekan. Ada gampang lah nanti kalau mau nikah tinggal nikah. Nggak segampang itu, brother. Ingat kata Andi Maritoa, tak segampang itu. Betul. Itu sebenarnya tak segampang itu ya. Jadi kayak orang ngajak kita happy-happy, ayo. Orang ngajak kita foya-foya, happy-happy, jalan-jalan, ayo. Jadi saya mengutip satu kata-kata yang menurut saya keren banget dari Warren Buffett ya. Buat teman-teman yang belum kenal Warren Buffett, itu adalah pakar investasi dunia ya. Bahwa Warren Buffett mengatakan bahwa orang sukses selalu membuat rencana 5-10 tahun ke depan mau ngapain. Sedangkan orang yang dalam tanda kutip tolol ya, orang sukses itu kan menyiapkan planning 5-10 tahun mau ngapain. Tapi dalam tanda kutip orang miskin lah ya, orang miskin atau miskin mentalnya ya. Kita ngomongin di sini bukan miskin uang ya. Miskin mentalnya itu cuma mempersiapkan planning
mau ngapain nanti hari malam minggu. Nah, itu kata-kata ada di Warren Buffett. Saya pernah baca. Jadi saya kesini juga, anjir. Kalau kita kan selalu ceritain, ayo bro, weekend nih kemana, brother? Nah, Oh, berarti kita masih miskin secara mental ya. Secara mental kita masih miskin. Tapi kalau kita udah ngumpul sama teman-teman, boleh. Siapa yang bilang kita nggak boleh ngopi-ngopi kekinian? Siapa bilang kita nggak boleh ikut tren-tren boba? Atau siapa bilang kita nggak boleh traveling? Boleh. Tapi tanda tanya, tanda pertanyaan besarnya adalah kita mau ngapain 5-10 tahun ke depan, kita udah punya tujuan belum? Dan itu semuanya kita bisa dapat. Nah, saya senang nih, sedikit ya, senggol saya kaya. Saya baru download nih teman-teman, download aplikasi saya kaya yang baru. Saya kemarin kan ikut launchingnya saya kaya new apps. Nah ya, sekarang new ya. appsnya aplikasi saya kaya itu memang memanjakan banget ya. Ini saya thank you banget buat Cijes, tim Cimorin, dan juga tim saya kaya ini gila banget ya. Dia membuat benar-benar aplikasi saya kaya ini buat teman-teman yang belum tahu aplikasi saya kaya celengan ayam masa kini ya. Saya kan dari yang kan ayam ya. Celengan ayamnya saya kaya ini appsnya itu memanjakan kita dengan tujuan-tujuan tadi saya bilang. Nah, tujuan-tujuan itu tinggal kita pilih sebenarnya. Sudah kita pilih tujuan, tinggal kita pilih produk. Nggak harus reksadana saham juga, nggak harus reksadana pasar uang juga, nggak reksadana pendapatan tetap juga, bisa campuran dan bisa sesuai dengan risk profile kita. Sanggup nggak kita menerima resikonya sekian? Sanggup nggak kita nabungnya mulai dari sekian gitu. Nah, jadi mungkin sedikit saya singgung tentang saya kaya, nanti sisanya ilham aja. Ya, thank you banget Koben. Bentar-bentar, pipi saya kayaknya kayak habis kegampar-gampar gitu, kayak sakit banget ya. Dan jadi mungkin teman-teman ada juga kerasa kayak, ini kayaknya gue banget deh gitu. Ya, terima kasih banget Koben tadi bilang sih sempat memang di saya kayak ini setelah revamp, jadi teman-teman memang disajikan misalnya teman-teman punya tujuan apa nih untuk beli kendaraan segala macam, di sana juga ada impian-impiannya yang bisa teman pilih kategorinya, atau teman-teman punya impian sendiri dan teman-teman bisa apa mengganti foto impiannya di sana jadi lebih apa ya, lebih personal gitu, investasi dan juga goalnya bisa dirasakan, bisa bukan kata ya, kata-kata kayak kerennya manifestasi ya, atau dibayangkan kayak gitu bisa di sana. Dan teman-teman juga bisa ada yang tanya berapa sih untuk investasi bisa dimulai Rp10.000. Jangan lupa teman-teman yang belum download atau belum daftar segera daftar dengan kode kepoin referralnya. deh, kepoin dulu dah. Ya. Pokoknya kepoin aja deh aplikasi saya kaya dulu, karena bagi saya aplikasi saya kaya ini beda dengan aplikasi-aplikasi reksadana yang sudah saya buka ya, yang sudah pernah saya download, yang sudah pernah yang saya kaya ini pokoknya beda deh dalamnya. Coba aja. Wah, mantap. Dengan Gratis kode soalnya di referralnya kepoin itu gratis. iya betul teman-teman, kepo itu gratis gitu dengan kode referralnya Bensfiria. Nah, tadi kan Koben sempat juga mention kita harus mengetahui tujuan finansialnya, sesuaikan dengan profil risiko, dan juga mungkin buat teman-teman nih kayak ada teman-teman sebagian di luar sana atau teman-teman yang lagi nonton IG live ini merasa bahwa saya bisa kok menentukan tujuan investasi atau ego saya tidak sebesar kayak anak-anak atau misal orang-orang di luar sana. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa ya kayaknya susah banget untuk konsisten investasi. Nah, mungkin dari tadi nih saya belajar dari Koben, dari ya ceritanya yang insightful sekali. Mungkin ada gimana ya, trik atau tips bagaimana kita investasi gitu. Maksudnya tetap konsisten sampai tujuan finansial tercapai. Oke. Kalau ngomongin tentang konsisten adalah sesuatu yang paling susah. Padahal kita tahu dari dulu diajarin waktu kita kecil apa? Kita harus rajin, pangkal pandai, hemat, pangkal kaya. Itu dari dulu kita SD, TK udah diajarin. Bener nggak, bro? Tuh. Rajin, pasti pangkal pandai. Nggak ada orang rajin itu bodoh-bodoh terus, nggak mungkin. Asal dia rajin, walaupun bodoh pasti bisa pandai. Asalkan dia rajin aja belajar. Hemat pasti kaya, bukan pelit loh ya. Orang yang hemat pasti kaya, tapi yang susah itu apa? Konsisten ya, yang konsisten tadi yang susah. Jadi kebanyakan dari kita, mostly dari kita bahwa kita lebih senang menyisakan daripada menyisihkan. Nah, ini penting nih. Mostly dari kita lebih banyak suka menyisihkan daripada menyisakan. Contoh, kita punya penghasilan atau kita punya bisnis, kita sebulan dapat katakanlah 5 juta. Kita pakai, sudah happy, merasa bahwa rekening tinggal 100.000, ya udah saya nabungnya 100.000 aja. Ketika saya nanti punya penghasilan naik nih, jabatan naik, bisnis lagi bagus, dapat 10 juta. Yang saya lakukan apa? Saya lihat lagi rekening akhir bulan, oh tinggal 100.000 lagi. Itu lagi yang saya tabung ya kan.
Kapan kayanya? Karena itu namanya menyisakan, bukan menyisihkan, ya nggak? Kita harus beda ini, menyisakan dengan menyisihkan. Jadi berapapun penghasilan kita, mau 10 juta, 100 juta, kalau kita masih mindsetnya menyisakan, otomatis yang kita tabung atau itu nggak bakal pernah konsisten. Pasti cuman ya segitu ya 100.000, ya udah nabung 100.000 sebulan, yang penting nabung gitu. Padahal itu cara yang salah, itu bukan hemat, tapi itu lebih ke pelit dan bego, ya lebih ke namanya pelit dengan masa depan kita. Kita terlalu menyepelekan masa depan kita. Jadi ya benar adalah kita harus bisa menyisihkan. Jadi misalnya contoh, penghasilan kita waktu 5 juta, kita harus sisihkan katakanlah 10% misalnya. Berarti 500.000 dong. Tuh. Ketika penghasilan kita 10 juta, bahkan kita nggak boleh mungkin 10% lagi. Kita naikin jadi 15%. Kenapa? Makin besar penghasilan harusnya ya harus yang kita sisihkan lebih besar, bukan yang kita sisakan makin dikit. Jadi waktu penghasilan kita masih kecil, kita oke lah kita press budget. Tapi waktu kita udah penghasilan kita mulai meningkat, income kita sudah bertambah, kita harus menyisihkannya lebih gede dari porsi sebelumnya ya. Sebelumnya nabung lebih aware lah dengan masa depan kita. Misalnya seharusnya sebulan itu kita nabungnya cuma 500.000, saya nabungnya jadi 5 juta. Nggak apa-apa, ketika penghasilan kita jadi 10 juta. Dari 5 juta jadi 10 juta, saya nabungnya dari 500.000 jadi 5 juta. Itu keren, karena apa? Saya mau 5 tahun ke depan, saya mau punya rumah sendiri, bro. Saya mau punya rumah sendiri di PIK, misalnya, ya kan? Contoh. Saya mau punya rumah apartemen sendiri nih, di BSD, misalnya seperti itu. Dan yang paling enaknya lagi, ini lagi ya, kebetulan di Saya Kaya kita bisa namanya kayak fitur auto debit ya. Kalau di reksadana itu ada kayak ya gampangnya auto debit lah. Jadi sudah di set tanggalnya, setiap tanggal berapa otomatis kita beli sendiri produk reksadanya. Benar nggak bro? Itu bagi Ilham lagi deh. Ya tadi benar, itu apa namanya, Koben sempat mention bahwa ya kita harus apa ya namanya, harus menentukan tujuannya juga, terus bagaimana caranya apa ya, aware terhadap diri kita, harus investasi dan sebagainya macamnya. Itu keren banget. Apa ya, seawal mungkin setelah kita gajian segala macam atau dapat penghasilan, itu juga menyisihkan bukan menyisakan. Betul. Nah, kalau dari Koben sendiri gimana nih? Maksudnya secara pribadi gitu. Nanti kita sama-sama sharing aja. Mungkin teman-teman nih juga ada yang punya pertanyaan nih dari personal finance dan sebagainya macamnya, boleh langsung ditanyain gitu. Kalau Koben, apakah ada trik-triknya di awal menyisihkan berapa persen kayak gitu? Sebenarnya ini aja ya, gampangnya. Jadi saya cerita gini bukan karena saya jago-jago banget ya teman-teman ya. Saya tetap aja bandel, masih jujur aja ya. Jadi pada dasarnya manusia itu ya kalau dijadiin pembicara mah bisa-bisa aja ngomong. Tapi sebenarnya aslinya juga tetap bandel. Jadi saya nggak menutup kemungkinan saya menganggap diri saya sudah jago banget secara personal finance itu jauh ya. Saya masih nggak bagus-bagus banget. Makanya ini topik saya thank you banget buat Ilham dan Saya Kaya untuk mengingatkan diri saya sendiri lagi. Jadi kalau diri saya harus ingatkan terus, apalagi teman-teman semuanya juga harus saling mengingatkan lah, sama-sama kumpul-kumpul ceritanya yang produktif. Mau ngopi 80.000 di hotel mewah boleh, tapi ngobrolinnya tentang personal finance. Jangan gibahi tentang tetangga yang baru beli mobil baru. Betul. Jadi kalau ditanya tentang gimana kita, apa tadi pertanyaannya? Nyisihin di awalnya tuh maksudnya dari Koben sendiri bagaimana gitu, investasi apa? Tadi kalau saya bilang ya 10% ya, menyisihkannya itu paling benar 10% setiap bulan dari income lah ya. Karena itu sudah di luar, kita hitung 10% itu sudah budget dana darurat lah yang harus kita sisihkan memang. Bukan kita sisakan 10%. Jadi kalau kita masih penghasilannya masih UMR 3 juta, ya nggak apa-apa, sisihkan 300.000 untuk nabung ya. Mau nabungnya di nabung saham boleh. Kalau tadi kan katanya aduh belajar saham repot lah, saya nggak ngerti ya. Ikut reksadana, semua produknya sudah kita ketahui secara return, kita bisa lihat semuanya. Produknya lebih sedikit dibandingkan 800 saham yang ada di bursa. Bahkan kita trader aja harus nabung. Ada cuan ditarik ya. Trader itu masih aktif income loh, belum investor. Kalau investor baru passive income. Jadi trader itu juga harus tetap menyisihkan penghasilan dia dari misalnya cuan trading berapa harus kita sisihkan, entah itu mau kita pindah ke reksadana, karena pasar saham nggak selalu bagus ya teman-teman ya. Mungkin yang nonton lebih banyak praktisi trader, jadi pasar saham itu nggak selalu bagus. Ketika pasar saham lagi tidak baik-baik aja, yang kita harus lakukan adalah berhenti untuk memaksa trading. Tarik duitnya, pindahkan ke reksadana. Entah itu pasar uang,
Ya, kenapa pasar uang tuh gampangnya deposito lah, cuman deposito kan mungkin harus 100 juta, tapi di sini ya lu 10.000 juga udah bisa nabung Betul. di pasar uang, gampangnya gitu aja. Bisa aja kita beli investasi ruko, tapi bisa nggak kita bilang saya mau investasi ruko tapi 10.000, nggak bisa kan? Bisa nggak kita misalnya kita mau investasi beli emas 10.000, ada aja sih sekarang nabung emas 10.000, tapi apakah bermanfaat gitu? Apakah kita bisa beli pecahan emas yang 10.000 harganya? Nggak mungkin kan? Jadi kalau kita bisa pilih reksadana, kenapa kita harus repot-repot membeli produk itu, bahkan ini untuk menjadikan wadah, ibaratnya mangkok untuk ngumpulin duit kita, sambil ngumpul tapi duitnya tetap bertumbuh gitu loh. Nah, ibarat kita menanam bibit tapi bibitnya tetap tumbuh, tapi kita bisa siram pelan-pelan setiap hari, setiap bulan. Nah, itulah sebenarnya reksadana yang paling gampang ilustrasinya buat teman-teman di sini. Jadi Betul banget, Koben. Dan juga reksadana juga dikelola oleh yang namanya pihak manajer investasi yang memang sudah betul. ahli dalam bidangnya. Jadi teman-teman bisa investasi reksadana dan download aplikasi Saya Kaya di App Store atau Play Store. Nah, kebetulan nih udah cukup di penghujung acara nih, Koben nih. Untuk Iya. pertanyaan terakhir, kira-kira ada tips atau saran pamungkas nggak mengenai topik keuangan menjadi aman dan hati tetap tenang untuk Oke. teman-teman semua nih? Ini topik saya suka. Ini saya suka. Kenapa saya tutup dengan sebenarnya mau kisahnya saya mau bicarain di depan, tapi ini saya rasa lebih cocok untuk saya bicarain sebagai closingan. Dulu saya nanya, saya kan lahir dari keluarga yang biasa-biasa. Saya nggak tahu sih penonton-penonton sini, saya rasa moga-moga semuanya terlahir sudah kaya lahir batin. Ya, kayak ini saya kaya lahir batin. Amin ya. Tapi saya jujur adalah keluarga biasa-biasa. Saya sempat nanya sama keluarga saya tanya sama mama, "Ma, gimana sih caranya supaya saya bisa jadi kaya?" Nah, itu pertanyaan saya dulu waktu kecil. Tahu nggak jawaban orang tua saya apa? Yang pertama, Gimana? kalau kamu mau kaya, lahirlah dari keluarga orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu tidak lahir dari keluarga kaya, nikahi orang kaya. Oke, oke, oke. Kalau mau kaya instan, kalau mau kaya instan, kalau mau kaya instan ya kayak lahirlah dari orang kaya. Tapi kan kita nggak mungkin bisa pilih siapa orang tua kita. Masa iya Oh, kita mau jadi Rafathar, bisa mau pilih mama saya adalah Gigi dan juga Raffi Ahmad, nggak bisa kan? Rafiq. Iya kan? Atau Betul, betul. nikahilah orang kaya, memang langsung kaya. Tapi apakah selayak itu Anda bisa menikahi langsung anaknya Pak Haritanu Sudibyo misalnya? Nah, belum Betul, tentu, betul. ya kan? Jadi pertanyaannya bahwa ada lagu hati senang walaupun tak punya uang, bohong ya, bohong ya. Jadi nggak ada tuh. Pokoknya semua orang memang targetnya mau jadi orang kaya. Tapi untuk menuju ke saya kaya dan lahir batin inilah yang sangat tricky sebenarnya. Nggak susah juga sih. Mau bilang susah nggak? Jadi lebih ke tricky aja. Kita mau jadi orang yang kaya tapi juga lahir batin kayanya itu memang sangat-sangat susah. Yang paling penting adalah bahwa kita harus bisa memahami diri kita sendiri dulu, bahwa kita harus sadar kita siapa, lahir di keluarga apa, dan kita mau jadi apa. Kalau kita sudah bisa jawab ini pertanyaan masing-masing lah untuk kita semuanya, karena kita juga nggak suci-suci amat kok. Waduh, nabung, rajin, gini, bla 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 bla. Mungkin hari ini nggak live juga sama saya kaya. Saya juga sudah jadi lokeng home mungkin sekarang ya kan. Karena masih bandel ya, makanya kami masih ngobrol-ngobrol nih. Itu kalau point of view dari saya nih. Nggak tahu kalau dari Bro Ilham gimana. Kalau dari aku sih mungkin itu. Ya, thank you. Kalau dari saya pribadi memang yang pertama ya kayak saya ini siapa dan lahir dari tadi yang kau bilang juga keuangan saya bagaimana gitu. Jadi kayak dengan kita tahu diri kita seperti apa dan kelebihan kekurangan kita apa. Jadi ketika kita mengeluarkan sesuatu kayak misalnya perlu nggak sih hal ini kita beli atau apa butuh nggak sih gitu maksudnya Betul. begini gengsi misalnya pengen orang oh bagus bro pakai ini terus setelah itu cuman ya seneng 3 detik terus then what gitu kayak ya udah gitu terus kayak sini kan kayak oh kalau misalnya saya investasiin ada potensi imbal hasil nanti potensi imbal hasilnya berfungsi untuk apa A B C D segala macam Betul. dan dana yang diinvestasikan tidak hanya bermanfaat untuk diri saya pribadi, mungkin untuk orang-orang tersayang, untuk pasangan dan juga keluarga itu lebih bermanfaat banget gitu. Tapi memang di awalnya waktu itu ya saya
sempat beberapa hari atau beberapa minggu lah berpikir kayak gimana ya caranya ngatur duit segala macam. Memang itu proses. Tadi Koben juga sempat ngomong bahwa mungkin kalau bisa dipelajari terhadap Koben ya, Koben juga mengakui bahwa masih ada miss-missnya gitu, dan saya pribadi juga masih belajar terus, jadi tidak sesuatu itu tidak langsung sempurna gitu sih Koben ya. Belajar lah. Nah itu yang saya pelajarin sih, dan saya juga berterima kasih banget nih untuk teman-teman